vera. Aloe vera ini ada dua jenis, ada yang bersifat cair, dinamakan aloe vera drink, yang ditelan. Telan ya. Dan boleh penggunaannya dicampur ketika menggunakan kostum. Bisa campur dengan lebih baik. Oh bisa. Lebih baik. Ya. Sekaligus ya. Sekaligus. Dan rasanya akan bertambah enak. Jadi kalau dicampur itu pakai air juga? Enggak, kan dia sudah pakai air tadi. Sudah kita kocok. Ya. Kita tuang aja ini 2 skop, 2 tutup nih. 2 tutup itu. Ya, sekali minum 2 tutup ini berapa. Jadi rasanya akan lebih enak. Jadi kegunaan tadi kan sampo usus. Ya, sampo usus membantu alergi. Nah, ini yang lebih ini. Alergi. Ya, alergi. Alergi yang disebabkan bermacam-macam. Adakah alergi angin, alergi udara, alergi makanan. Jadi debu. alergi itu sebenarnya kan karena kalau keluar dia kelihatan merah-merah, gatal kita. Ya, tapi kalau kan, di dalam ya, sama juga ya, model itu. Jadi penyebab itu karena mungkin pengaruh dingin. Ada alergi itu menimbulkan bercak-bercak kulit. Ada alergi menimbulkan batuk dan segala macam. Jadi batuk kalau batuk gatal berarti ada bakteri. Alerginya bagian dalam. Bagian dalam di tenggorokan atau di tenggorokan. Ini pembersih. Bersih ya. Dengan apa? Dengan minum apa? Aloe vera. Ya. Insya Allah alergi itu bisa menghilang. Ya. Dan tidak perlu obat batuk ya? Sebenarnya enggak. Ya, makanya itu cara proses kerja berbeda. Kalau obat batuk itu kan yang dengan kekuatan kimia itu kadang-kadang terasa kontras. Sebenarnya hal-hal yang kontras seperti itu merusak. Apalagi sekarang obat batuk itu rupanya banyak unsur-unsur lain yang tidak boleh. Kan sekarang sedang dicegat itu. Malah di kemarin itu semua bentuk obat batuk itu diamankan karena terbukti banyak mengandung zat-zat yang membahayakan. Ya, setelah itu, karena terhadap bayi. Sekarang saya proses. Ada pertanyaan. Ketika kita si pasien ini sedang berobat dengan dokter, bolehkah dia meminum yang sejenis ini, produk ini? Apa jedanya seperti apa? Kita perlu tahu obat dengan herbal. Ya. Yang tidak boleh itu ketika kita ini obat apa bukan? Ini bukan obat, tapi berperan sebagai obat. Oh gitu. Nah, itu harus kita. Kalau obat itu apa? Obat itu harus mendapat izin penggunaan, yaitu dokter. Ya. Dengan takaran tertentu, ya. Kemudian dengan cara pakai yang tertentu, dengan dosis tertentu. Itu obat. Obat kerjanya itu untuk menahan rasa sakit yang sedang diderita. Ini bukan obat. Jadi kalau bukan obat ditambah ketika minum obat tidak ada pengaruh karena tidak bertentangan. Ya, tidak ada zat, karena obat itu zat kimia yang banyak. Jadi kalau herbal ini kan makanan. Sah-sah saja. Sudah makan lagi. Artinya sudah makan herbal ini, merek itu. Sah-sah saja. Jadi apakah kalau misalnya perlu jeda enggak kalau kita misalnya sedang berobat? Itu karena keyakinan. Tidak perlu, karena mereka tidak tabrakan. Ya. Kecuali mereka ada saling berpengaruh. Ini pada saya memperkuat minum obat, memperkuat justru proses pengaruh obat, kerja obat tadi. Dengan cara alami tadi. Obat membunuh bakteri, dan ini untuk menopang supaya bakteri itu jangan tumbuh lagi. Ya. Dan ini makanan itu dibutuhkan oleh badan. Kan gitu. Kalau obat sasarannya untuk seketika itu. Dengan takaran yang dibuat oleh dokter, cara makan sekian dengan dosis sekian, itu tidak boleh kita langgar. Kita bawa plok obat, itu dinamakan obat apotik dan tanda petik. Obat apotik itu kan dibuat. Salah satu adalah pakai zat kimia. Zat kimia ini yang kita takutkan berpengaruh efek negatif setelah kita minum. Makanya pengaturan zat kimia yang dibolehkan itu memang dibolehkan dalam obat, setiap obat apotik itu. Tapi harus bawah kontrol dokter. Makanya tidak boleh kita senaknya makan obat-obat luar. Walaupun semacam bodrek, ya, Altagin, itu kan obat bebas yang kandungan kimianya dibolehkan. Tapi kalau tidak ada aturan akan menimbulkan bahaya.
Tapi kadang-kadang pasien itu bertanya kepada dokter, dokter, saya sedang konsumsi ini. Kata dokter, hentikan dulu tuh makan itu. Tuh kemana tuh, salah apa gimana tuh dokter? Sebenarnya kan pengetahuan dokter itu tidak semua dokter tahu dengan herbal. Ya. Ya, dokter hanya tahu dengan obat. Jangan-jangan orang dokter beranggapan ini obat juga. Nah, Itu masalahnya. ini masalahnya. Ya, jadi obat tambah obat itu tadi. Nggak mungkin obat itu dikombinasikan dengan obat lain kalau tidak tahu persis. Nah, apalagi obat yang nggak tahu. Ya. Dan orang awam pun menolak karena ini obat, Anda boleh makan obat ini, herbal ini, makan herbal ini karena dikatakan obat. Mencampurkan obat yang berbeda salah, nggak boleh karena obat itu ada ketentuan di bawah penguasaan dokter. Kalau herbal sama dengan makanan, sifatnya supply, membantu ya, membantu vitamin mineral yang didapat mungkin kurang lewat makanan yang kita makan sehari-hari. Kenapa harus dibantu? Karena kita dalam keseharian itu tidak ada yang cukup. Ya, asalkan itu. Makanya diperlu supply, dibantu. Supply. Kalau bantuan itu banyak, akan tertutupilah kekurangan tadi. Kalau bantuan sedikitlah terbantu. Kalau kekurangannya banyak, bantuan tidak ada, itu min terus. Nah, jadi aloe vera kalau kita kombinasikan dengan left-land ternyata lebih ampuh. Efek positifnya. Yang tidak sakit pada semakin segar. Yang sakit ada perubahan-perubahan. Kalau batuk, mah, itu terasa. Bahkan termasuk penderita mah yang pertama diperkenalkan orang ini kombinasikan. Nah, waktu itu angka-angka aja yang membuat mencoba sendiri-sendiri. Begitu tahu bisa kita punya membeli, kita kombinasikan. Dimasukkan tadi kan cara menggunakan kan 150 ml air 1,5. Campur lagi, tambah lagi 2 skop, tutup kok. Akan lebih kompleks. Semakin banyak suplai yang dalam diri awak, tentu efeknya semakin positif terhadap kesehatan badan awak. Jadi alergi, ada kawan yang pengakuannya 5 tahun lebih menderita alergi. Musim-musim dingin seperti yang dingin-dingin seperti ini di AC dia nggak tahan. Ya. Selemonya meleleh-leleh gitu kan. Masih bersin-bersin. Jadi setelah mencoba 1 botol, dia tidak lagi berobat ke dokter. Yang biasanya ke dokter sebulan itu paling sedikit 3 kali. Nah, setelah dia minum belum sampai salah 1 botol, kok alerginya berkurang. 1 botol habis alergi nampak berkurang. Dan masalah itu tergantung. Ada yang lebih cepat, 1 kali 2 kali minum sudah ada pengaruh. Diminumnya dosisnya bagaimana tuh? 1 kali minum seharusnya nih kalau ideal 3 kali minum. 3 kali sebotol itu? Nah, 3 kali sehari 2 tutup ini. Oh, 2 tutup. 2 tutup. 1 tutup ini sama dengan perlu dicampur air tak? Tidak apa-apa. Boleh campur air? Boleh. Syaratnya tadi terminum. Mau langsung, mau pakai air, mau pakai campur, pakai es boleh juga. Ya. Jadi kalau masalah makanan, cara makan itu terserah. Tapi kalau obat tidak boleh cara kita sendiri, ala cara. Oh 3 kali. Sebelum makan ya sebelum makan. Dampaknya kalau kita minum tidak rutin, misalnya seminggu sekali, apa dampak? Kan suplai itu ibarat kita pertolongan. Badan kita tahu bentuk pertolongan, kita tambah di sana itu. Kita suplai, kita bantu tubuh kita. Ketika kita menghadapi pekerjaan berat, kan butuh energi atau fisik yang kuat itu. Nah, kita harus siapkan badan kita. Itu akan terasa efek positif ketika menghadapi pekerjaan berat. Sebelumnya kita makan. Dan membiasakan minum ini akan terasa dalam jangka waktu panjang. Tenaga kita, ya, keluhan-keluhan kita itu terasa makin lama makin berkurang. Itu yang kita harapkan kan. Dan perlu dia jadi pesankan kalau kita makan herbal itu, ya prosesnya tidak seperti obat kimia. Itu yang perlu sadari. Jadi jangan nanti sekali 2 minum, sekali 2 kali minum, oh kok tidak sembuh. Dia berproses. Dia yang disembuhkannya itu adalah penyebab sakit. Kenapa sakit? Nah,
Sakit itu disebabkan karena kekurangan sesuatu atau rusaknya sel. Nah, rusak sel itu yang dibenahi. Nah, untuk suatu sel itu bisa terbenahi, tidak bisa satu minum langsung. Tidak bisa. Makanya minum berproses. Sama dengan makan. Kita makan langsung jadi darah, tidak mungkin. Kita makan sekarang mungkin malam jadi darah. Nah, seperti itu. Kalau obat tidak langsung beraksi ke titik masalah. Maka kalau minum Antalgin, terasa penyakit nyeri otak, sakit kepala berkurang. Reaksi tadi itu ditujukan gitu. Seketika itu, sepanjang kadar zat kimia yang ada pada obat tadi masih aktif, tertahanlah rasa sakit itu. Begitu habis, kembali sakit terulang. Jadi bukan menyembuhkan itu pada umumnya. Jadi ini adalah produk-produk yang perlu dicoba paling tidak supaya tahu khasiat. Ada lagi satu aloe vera yang disebut aloe vera gel. Ini gel ini seperti seperti odol, gel. Gel, Apa gunanya? gel. Gel itu gunanya untuk keluar. Obat luar. Obat luar. Nah, untuk apa itu? Luka terbakar, luka tersayat, luka benturan, luka kena percikan minyak, ini paling ampuh. Kena air panas. Apalagi di dapur kan kadang-kadang ibu-ibu percikan letupan gorengan, bisa saja kena terbuka. Atau minyak tertumpah, kena anak, kena apa. Atau ini. terketok oleh Apa saja? Tercandung batu, terjepit pintu, kan penyebab dioles langsung oles, kemudian langsung tidak bengkak dan tidak apa. Tentu dia proses. Kalau lukanya itu kan tentu yang jelas begitu dipakai dia cepat menghentikan aliran darah. Nah, seperti misalnya kuku kita ini terketok oleh palu, tidak keluar darah, masih darah dalam. Kan kelihatannya darah dalam tuh, dioles. Tidak cepat. Jadi Kalau biasa kan dia akan lama-lama menghitam karena darah itu mati. Kuku terkelupas. Kan kalau darah itu dalam itu kan kenapa dia membeku akhirnya mati? Karena ketika dia terpatok tadi kan dia keluar dari dunia dia menumpuk ke situ. Kalau kita cepat cairkan, dengan dia mencairkan, karena dia hilang, tak jadi membeku, hilang cair lagi kembali seperti darah. Walaupun di dalam kuku, dan tulang. Makanya obat memar, orang katakan obat memar. Orang memar itu kan karena darah, karena benturan darah di dalam. Benturan ya. Sebenarnya terbentur apapun kalau dioleskan bisa pulih kan kembali. dia menyerap ke dalam. Menyerap ya. Tapi kalau di kombinasi dari dalam akan lebih ampuh, kan langsung dari sel-sel. Diserap ketika minum kan diserap oleh sel tadi yang langsung menyebar ke titik masalah. Sebenarnya situ makanya ini dianjurkan nih sebagai pengganti P3K. Tidak mungkinlah dalam keluarga itu bencana ada. Ya, tidak mungkin sewaktu-waktu kadang-kadang luka, benturan, anak terjatuh, terpeleset. Itu kan menimbulkan memar luka. Kadang luka menganga. Kalau untuk luka menganga 1 cm sampai lebih kurang 1 cm, tidak perlu itu dijahit. Cukup cepat dioleskan. Ya, itu tidak berapa menit itu akan dia langsung bertahu. Tinggal penyembuhan. Sehari 2 hari kok sembuh. Dan ini sudah banyak sekali. Ya. Saya pernah dulu tangan ini kena parang. Menurut dokter ini harus dijahit nih 2 cm ya. Dia ada masih bekas. Ini testimoni dulu ketika ada tali di pohon itu sudah lama. Ini masuk ke kulit pohon tuh. Kita ingin tali itu tidak diputus, lalu dicongkel-congkel dengan parang. Terpeleset justru mata parang itu membalas. Ya, itu lebih kurang nih jajah. Ini masih ada memutih. Ada 2 cm. Sebab itu ingin coba sampai kena ampuh. Pada ada dokter waktu nampak. Pakai aloe vera. Ya, kita harus dijahit karena 22 cm kan cukup panjang tuh. Ya.
Tapi dengan keyakinan ambil empera, ambil empera kita oles. Memang kita angkat dulu, menyalang dia menang dia berhenti garam. Angkat supaya tinggikan dari jantung kan. Kalau gini kan jantung di sini akan keluar, tangkap. Angkat, gitu. Supaya darah itu di atas dari jantung. Jadi mengalirnya itu tertahan. Jadi kalau misalnya jempol kita gini aja, jangan di bawah jantung. Jangan di bawah jantung, ditinggikan. Tinggikan. Ya. Dengan tinggikannya jantung sumber darah kan di sini. Disemprotkan. Apa tangannya diikat? Waktu enggak perlu. cukup, jelas. Tunggu bagus. Nampak kita lihat sampai kering gitu kan. Ya, bagus cantik ya. Ya. Kita rembut. Itu akhirnya 2 hari. Rapat lagi. Bekasnya pun seperti garis sedikit nampak seperti. Memang Mbak pernah dulu pengalaman, tapi namanya bukan aloe vera gel, tetapi kandungan aloe veranya ada. Sejenisnya Wonder Gel kalau namanya di peri-perian namanya Wonder Gel. Itu lebih kecil dari itu. Ini harganya besar. Ya, ini besar banyak. Banyak. Yang isinya berapa nih? Berapa gram tadi ya? 120 gram. 120 gram. Ini kalau kita untuk luka itu berbulan-bulan habis. Itu kami kan di atas mari itu standby satu itu yang dipakai itu. Tuh yang di tengah itu kan? Ya. Pak itu. Ada peci itu. Ya. Itu taruh situ, siapa yang luka cek segera ambil situ, taruh situ. Anak kecil kalau dia tidak dapat dia minta nek ambilkan. Dia udah tahu. Iya. Luka. Malah ada yang lucu dipukulnya nenek. Sakit. Sakit yang aloe vera. Iya, kalau dulu itu anak-anak itu kan usia 1 tahun baru mau jalan, 2 tahun baru mau pandai lari, itu akan terjadi benturan-benturan jatuh. Pasti kita kawal. Iya, nggak bisa dikawal. Kita pun udah lecet segala kan, di dapur kita main pisau itu selesai. Percikanlah minyak atau tumpahan air panas, karena tahu. Iya. Yang lebih celaka kalau itu kan air panas, hati-hati nanti dia tarik menyiram muka. Makanya antisipasi. Ada kena kebakaran, cepatlah oles. Ada untungnya. Begitu kena, besok dia sembuh cepat, tidak ada bekas. Ada satu hari itu rumah di belakang itu ibu Pak RT, dia masak tumpah minyak panas atau air panas tumpah paki kemari. Nih ada aloe vera nih. Apa tuh? Kena minyak aneh. Minyak aneh apa minyak panas? Panjang. Besoknya tak jajak. Itu unik. Iya mau. Jadi bekas itu teman. Kalau orang pasca operasi itu kan terlihat itu mau buka apa tuh? Apakah aloe vera itu dioles atau gimana? Pokoknya di sumber sakit karena penyakitnya. Bagian kulit luar. Gitu ada pengalaman bagi kawan yang kerjanya sunat rasul. Dia tidak gunakan berbeza al-qadir, dia gunakan ini untuk luka. Iya, obat luka. Lebih praktis. Iya. Lebih cepat sembuh dan sembuhnya bekasnya bersih. Orang operasi kan belah, bisa dioperasi langsung, sudah bersih. Jerawat, itu dia membunuh, menyempet. Banyak, pokoknya semua kulit. Ada anak yang campak. Kalau anak campak, kalau mengalami anak campak, itu anak kalau gitu. Panas apa dokter mau dibawa ke dokter. Kebetulan diperkenalkan besok pagi nelpon. Pak, alhamdulillah malam tadi anak bisa tidur nyenyak. Kami pun bisa tidur nyenyak. Kemarin tidak bisa kami tidur. Enggak, semua badan itu. Ini untuk cacar. Kan kulit tuh. Semua jenis kulit. Banyak jenis. Bibir pecah-pecah. Pertanyaan lagi satu. Apakah nutrisi itu
ada batasan umur nggak? Ya. Misalnya kalau di susu kan susu ini umur sekian sampai sekian gitu. Maka di produk ini sama ada batasan umur. Pada dasarnya karena pada dasar tidak ada aturan seperti ini karena memang obat raja tadi ini makanan kesehatan, tidak ada yang berisiko, cuman kekhawatiran ada, namanya terlalu banyak nanti umur anak kecil pertama mubazir, kemudian bisa Dengan terlalu banyak porsinya lah. Gitu. menimbulkan masalah baru kan. Cuman kita bisa berpikiran seperti ini, dua skop itu cukup untuk kebutuhan. Mau 3 skop tidak ada larangan. Ya. Mau diminum 1 gelas tidak ada larangan. Ya. Lebih cepat, cuman boros. Iya boros. Apa? Masalah ininya ini masalahnya. Ini seperti kalau tadi makan kan, Nah, cukup pagi 1. Tapi kalau dia megang kadang sampai 3. ya. Beresiko enggak? Beresiko. Jadi alam kalau herbal itu dia tidak beresiko. Dia tidak beresiko kurang. Terus sekarang kita masuk ke terapi. Terapi. Ya, keten suara nek suara kita jalan. Ya. Terapi. Dekat pipinnya, matikan dulu.